Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami dari Spin Master Pemburu Hantu sedang berada di Pasar 5 LPT Lorong Subur. Sekilas kita di sini untuk menguak tempat-tempat yang angker yang bisa kita jadikan untuk tempat uka-uka ya, atau menguak misteri-misteri di tempat angker tersebut. Kami bersama tim Spin Master Pemburu Hantu sudah berada di rumah Master Andika Prayoga bersama Pak Yong Sikumbang, Mbah Ronggo, Mbah Ardi, Bang Bo, Bang Riu, Master Budi Cahyojati. Ini Bang Andika Prayoga, master kita juga ini ya di Spin. Dan ini Bang Irfan Maung. Nah, ada maungnya. Maung itu artinya harimau kalau bahasa Sundanya. Mirip kan, mirip harimau kan. Iya. Ini kisah sapu jagat. Iya. Jagat aja disapu, apalagi kalian. Nah? Waduh, Bandirgo Brondo itu nampaknya di balik-balik apa ya kan. Nah, gawat lah udah. Lagi manggil ratu dia. Baiklah pemirsa, kita sekarang akan berbicara dengan narasumber kita, Mr. Andika Prayoga, seputar tempat-tempat keramat di LPT ini ya, LPT Pasar 5 sampai di LPT Pasar 5 sampai di Marelan lah sekitarnya ya. Gimana Ki? Tempat-tempat mana saja yang Ki Andika tahu yang agak-agak angker yang bisa dijadikan tempat uka-uka atau menguak tabir misteri di tempat tersebut? Agak kuat sedikit seperti itu, agak apa sih, agak masuk ke dalam situ sih, jalannya agak lumayan lah. Di sebelah mana? Cuman nggak ada penerangan di sana. Ya, itu di tempat apa itu Ki? Makam dibilang makam lama. Kira-kira itu makam siapa Ki? Kalau boleh tahu. Seperti yang terlihat di situ ada makam tua yang dijaga oleh 5 burung perkutut. Keanehan yang Ki Andika tahu di tempat itu apa aja selama ini lah, ada apa kira-kira kisah-kisah misterinya? Kurang ini juga sih, karena kita hanya sepintas saja di kisah. Kalau tentang burung perkutut tadi, ada sesuatu yang apa diyakini masyarakat setempat? Mungkin barangkali itu yang menjaga makam. Oh gitu ya. Karena pernah saya undang juga ke 5 perkutut itu kemari, nggak berani kemari karena apa ya? Yang di depan seberang kita ini lebih tua lagi dari mereka. Maksudnya di seberang itu apa Ki? Nah, di situ kan ada juga yang penunggu namanya kalau Trisno Gososro peninggalan Mataram. Oh iya. Nah, di situ penunggu berwujud, sebenarnya berwujud burung perkutut, cuman berwujud manusianya seperti seorang empu. Jadi kebetulan kemarin pernah saya undang ke 5 burung perkutut yang ada di hutan seberang sana. Kebetulan mereka juga nggak berani kemarin. Jadi sebenarnya kita ingin bertanya-tanya tentang makam. Ya, karena yang ada di sini untuk lebih tua, mungkin agak segan dari kemari. Mereka nggak berani kemari. Tapi intinya kalau ingin ke sana lebih baiknya kita ya di siang hari kita lihat dulu lokasi, baru bisa malam kita ke sana. Kalau makam yang di depan sini Ki, di depan rumah Ki Andika ini ada cerita-cerita mistis di seputaran sini Ki? Kalau cerita mistis sih banyak di sini. Nah, kalau dulu seringkali berterbangan yang kita nggak tahu, entah itu keris entah apa, selalu lalu lalang di depan. Ya cerita-cerita lainnya bisa diceritakan. Kalau di depannya terlihat seperti, kalau kita bisa memandangnya terlihat seperti istana depan. Jadi semacam gimana itu dibilang, mereka adalah pelarian dari Jawa, bertempat tinggal di makam, di lokasi makam Desa Manunggal. Ini nama makamnya nggak ada Ki ya, makam Desa Manunggal aja. Makamnya nggak ada sih. Cuman yang terlihat di situ ada sejenis pusaka yang namanya Gososro.
Kalau nggak salah sekitar tahun 2000-an sekian membuat heboh warga Pasar 5. Kejadian Berwujud seperti apa naga itu? gede. Oh, dia berwujud gitu Ki. Ya, Dia berwujud gitu. iya. Langsung disaksikan masyarakat lah ya. sempat banyak masyarakat yang lihat. Cuma mungkin dia sendiri menampakkan diri, kita juga nggak tahu. Artinya dia mungkin menyatakan bahwasanya keberadaannya di situ ya Ki ya. Ada keberadaan dia di situ ya, menunjukkan keberadaan dia di situ ya mungkin ya. Bahwasanya dia ada gitu di situ ya. Iya. Kalau apa kejadian-kejadian misalnya masyarakat tempat ada yang misalnya kesambat atau apa di tempat sini apa sering juga? Kejadian sering sih ya, penampakan sama kuntilanak kita bilang. Ya gua termasuk di depan rumah saya ini juga pernah ada salah seorang teman kebetulan tengah malam melewati depan rumah saya ini. Ada berwujud seperti ya manusia tapi badannya hitam gitu. Mencoba menyetop teman tadi dan meminta 1 buah rokok. Tapi ketika rokok itu mau diambil dan mau diberikan, dia langsung menghilang. Jadi sering juga Ki ya penampakan di seputar sini ya. Penampakan sebenarnya bagi saya kalau sekarang ini udah berkurang. Kalau dulu sering yang namanya makam itu mengeluarkan asap segala macam, itu dulu sering. Kalau sekarang tidak terlihat lagi. Ya karena masyarakat sudah ramai sekitar sini Ki ya. Tapi Karena kan lokasi juga sudah terang. kalau menurut saya masih ada ya tetap ya keberadaan mereka di sana ya. Cuman mungkin mereka lebih menyembunyikan diri ya kayak gitu. Bagaimana penerawangan Mas Budi Sucahyo? Kalau Agak kuat sedikit suaranya. di sini memang banyak energi yang bertolak belakangan, seperti ada yang negatif dan positif. Kalau saya lihat di depan kita, di sana ada makhluk besar hitam. Mungkin kebanyakan orang bilang itu genderuwo ya, tapi saya belum memastikan itu genderuwo. Karena namanya jin mau bagaimanapun dia kan berubah-ubah eksistensinya. Jadi kalau saya lihat memang energi sangat luar biasa walaupun di tempat keramaian. Ya. Jadi masih tetap padat lah ya Masih tetap padat. apa namanya aktivitas makhluk astral di seputar sini ya. Ya Mas ya. Bang Ardi Diansa Rambe, gimana pendapat Mbah Ardi? Kalau pendapat sih karena faktor cuaca dingin mungkin lembab, mungkin aktivitasnya itu lebih banyak dari orang itu mungkin. Cuman cuacanya dingin, jadi orang tuh banyak kayak berjalan ataupun kemana gitu. Itu aja cuma pendapat saya. Gimana Mbak Ronggo? Apa yang disaksikan? Oh no comment. Kita sekarang kepada Pak Yong Sikumbang, Ketua Spin Master Pemburu Hantu, ya kan? Mana Pak Yong? Aduh, Pak Yong lagi golek-golek ini. Gak apa-apa lah. Terawangan Pak Yong ini perlu ini biar disaksikan ini ya kan masyarakat luas. Ini sebenarnya kalau keberadaan makhluk-makhluk astral ini harus kita bagi dimensi-dimensinya. Dimensi dalam artian masa. Ada lebih konkretnya, dimensi itu kita bagi menjadi hitungan 100 tahun 100 tahun. Jadi kalau untuk 100 tahun pertama yang dekat keberadaan kehidupan kita saat ini, itu termasuklah ke dalam masa penjajahan. Nah di saat masa penjajahan ini masih banyak warga ataupun masyarakat yang pernah tinggal di sini itu dari Pulau Jawa, dan dari Pulau Jawa ini membawa ilmu, membawa peliharaannya juga, jadi melebur dan membaur di seputaran sini. Selain itu juga dimensi yang membuat
menjadi lebur di antara makhluk astral yang datang yang dibawa dari penduduk dari Jawa dengan asli kekuatan gaib yang ada di sini. Jadi kalau kekuatan gaib di sini, para praktisi ataupun paranormal yang hidup di saat 100 tahun itu juga memiliki ataupun selalu berinteraksi dengan kekuatan gaib penguasa-penguasa di sini. Nah, kenapa ini di daerah ini masih kuat energi gaibnya hingga saat ini? Karena sampai saat ini masih banyak praktisi yang hidup ataupun berdomisili di sekitar sini masih memakai dan memuja ataupun melakukan interaksi. Jadi sifat dari gaib ini, apabila manusia dengan kemampuan ilmunya untuk berinteraksi dengan kekuatan gaib, maka gaib-gaib tersebut akan lebih menunjukkan powernya, keberadaannya, eksistensinya, dan menimbulkan area medan magnet. Jadi tak salah kalau banyak orang masyarakat Kota Medan menilai ataupun memberikan opini bahwa di seputaran sini selain kekuatan gaibnya masih kental dan juga para praktisi yang berdomisili di sini masih memiliki nama, ya, masih kuat, masih diakui keberadaannya dan kemampuannya untuk melakukan interaksi, baik itu untuk melakukan pengobatan ataupun keperluan-keperluan lain yang bersifat supranatural. Jadi di daerah Marelan ini, ya, masih banyak orang-orang Kota Medan yang mengarah untuk berobat di sini. Selain daerah-daerah tertentu yang seputar Kota Medan dan perbatasan dengan Deli Serdang seperti Tembung, Deli Tua, itu menjadi daerah yang selalu menjadi tujuan dari masyarakat yang membutuhkan jasa supranatural. Perlu saya klarifikasi, bukan berarti di inti Kota Medan tidak ada. Nah, pada dasarnya paranormal ataupun praktisi yang membuka praktek di Kota Medan juga berasal dari daerah-daerah ataupun kabupaten-kabupaten yang mengitari Kota Medan. Jadi keberadaan praktisi yang berada di Kota Medan itu gunanya untuk mempermudah warga Kota Medan untuk meminta bantuan, ya. Jadi daripada nyasar ataupun jarak tempuh yang jauh, lebih bagus mereka mendatangi yang lebih dekat. Jadi Speedmaster yang tergabung beberapa praktisi di dalamnya menentukan ataupun membuat suatu posko di Jalan Alat Gang Umar nomor 1, dan silakan Anda nanti datang ke situ. Nanti di mana Anda menyaksikan secara langsung ini di Facebook ataupun nanti di YouTube, Anda juga bisa menghubungi keluarga besar Speedmaster. Dan juga Speedmaster karena udah melakukan ekspansi, ya, dengan keharapan supaya bisa Nusantara, tidak hanya mengota Medan, artinya ruang geraknya, ruang lingkupnya hanya di Kota Medan ataupun di Sumatera Utara saja, tidak, nanti mudah-mudahan di beberapa provinsi di Nusantara ini. Oleh sebab itu maka Speedmaster bersepakat untuk membuat kantor yang ruang lingkupnya lebih luas lagi, Speedmaster Nusantara, dengan sebutan Dewan Pimpinan Pusat Speedmaster, ya. Jadi Anda para warga Kota Medan, warga Sumatera Utara dan Indonesia khususnya, ya, bagi Anda yang ingin membutuhkan jasa praktisi yang bisa membantu segala keperluan Anda, silakan nanti menghubungi Speedmaster. Jadi lebih bagus Anda kalau ingin ingin memakai jasa supranatural, Anda harus melihat dulu profilnya lebih jelas, ya, supaya supaya
Anda tidak mendapatkan hasil yang tidak menghasil hasil yang mengecewakan. Dan kelebihan dari Spin Master ini, apabila salah satu dari pasien tidak tuntas keluhannya, maka para praktisi yang lain akan membantu bersama beramai-ramai untuk membantu Anda. Jadi itu yang penting. Yang penting nanti kalau Anda memakai jasa supranatural, Anda harus jelas dulu profilnya, dan harus jelas prakteknya, dan harus jelas ada nggak dia tergabung dalam suatu wadah yang memiliki kantor yang jelas. Jadi kembali pada topik permasalahan ataupun acara kita ini secara langsung, Keluarga Besar Spin Master, kami pemburu hantu. Nah, kan begitu ya. Jadi perlu saya jelaskan juga bahwa di Spin Master ini ada tergabung beberapa komunitas melebur menjadi Keluarga Besar Spin Master, dan Spin Master juga ada membentuk skop-skop ataupun ruang gerak. Nah, seperti kami pemburu hantu. Nah, untuk malam yang berbahagia ini yang sangat disayangkan sekali, mungkin ruang gerak ataupun niat hajat dari kami, dari posko dari kantor juga, untuk melakukan penelusuran alam gaib di Marelan Pasar 5 ini, ternyata mungkin kita undurkan untuk hari-hari kedepannya, supaya apa? Supaya lebih fit lagi, dan apa yang kami sajikan nanti bisa menjadi acuan untuk Anda bahwa kami juga melakukan hal-hal yang pada hakikatnya setelah dalam acara penelusuran alam gaib ini, yang pertama untuk mengubah ataupun membuat opini masyarakat bahwa keberadaan supranatural itu tidak hanya melakukan pengobatan kepada pasien saja, tapi untuk melakukan netralisir di suatu tempat yang mana keberadaan gaib di suatu tempat itu mungkin saja mengganggu warga sekitar atau warga yang lalu lalang di sekitaran tempat yang menurut warga seputaran sini angker. Nah, ada juga yang akibat dari medan magnet yang ada di suatu tempat yang dikeramatkan oleh warga setempat, ya, akan menimbulkan efek tertentu. Bisa jadi suatu penyakit kepada orang yang selalu lalu lalang, ya, orang yang selalu lalu lalang di sekitar situ. Jadi ada penyakit yang diderita oleh seorang manusia, itu tidak hanya karena ilmu salah penerapan di dalam diri dia. Bisa, itu pertama bisa. Yang kedua, bisa karena hasad dengki manusia, ya. Yang ketiga, bisa karena efek samping dari lalu lalang dia di tempat di mana ada area magnet di sekitar putaran hal-hal tempat-tempat yang dianggap keramat. Karena apa? Karena pada dasarnya kekuatan-kekuatan gaib ini kalau tidak ada yang melakukan interaksi ataupun yang selalu memakai jasa dia ataupun mengakui keberadaan dia, maka dia menunjukkan apresiasi kekuatannya adalah kekuatannya itu dalam bentuk yang lain, ya. Jadi itulah salah satu dari jin, dari kekuatan jin itu, ya, yang menunjukkan eksistensinya, apresiasinya dalam bentuk lain. Jadi apa? Efeknya kepada masyarakat. Jadi itulah artinya keberadaan kami, tim dari Spin Master, tim pemburu hantu, ya, kami pemburu hantu berniat baik. Jadi artinya keberadaan kami ini, kerja kami ini, penelusuran kami ini untuk melakukan netralisir, supaya apa? Efek-efek buruk dari apa yang terjadi, yang berlaku di dalam masyarakat yang selalu lalu lalang di seputar yang mereka lalui, yang ada energi medan magnet, yang dimana kekuatan-kekuatan gaib itu memang sudah menjadi hal yang sangat dikeramatkan. Ini perlu Anda ketahui warga, ya, para pemirsa sekalian, bahwa di mana ada titik ataupun pusat dari kekuatan gaib, itu tentu berdampak. Jadi mau dia orang yang punya ilmu ataupun yang tidak percaya sama sekali, Anda sekalian, ya, akan bisa mengalami ataupun mendapatkan efek itu. Jadi apabila Anda merasakan, ya, jantung Anda selalu berdebar tidak menentu, kemudian Anda selalu linglung dan bingung, dan bisa jadi
asam lambung Anda selalu tinggi, ataupun Anda bawa anak-anak jalan-jalan di seputaran tempat yang selalu dikeramatkan, tiba-tiba ada tengah malam menjerit dan tidak tahu apa sakitnya, dan Anda melakukan pengobatan dengan jalur medis, tidak ada titik temunya dan tidak menemukan kesembuhan, mungkin anak Anda atau teman Anda itu sendiri dalam pengaruh kekuatan gaib yang Anda lintasi hari ini ataupun besoknya. Jadi ada juga pernah pengalaman bahwa melintas hari ini belum tentu malamnya terjadi interaksi gaib ke dalam tubuh manusia itu. Bisa jadi besoknya atau dalam kurun waktu paling lama 1 minggu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa keberadaan kami bukan untuk wah-wahan atau untuk sekedar untuk mengisi di dunia YouTuber, tidak, tetapi yang pada dasarnya hakikatnya keikhlasan kami untuk melakukan penelusuran ini, untuk melakukan penetralisir kekuatan gaib yang mungkin dan bisa saja dan bisa jadi hal itu sangat mengganggu warga yang melintas ataupun warga yang berada di sini. Jadi sampaikan juga kepada kerabat-kerabat Anda, ya, apabila ada keperluan Anda, percayakan keperluan itu yang berbau mistik, berbau di dunia supranatural kepada kami. Siapa lagi selain keluarga Spin Master, dan jangan sama yang lain tentunya. Karena apa? Karena kami bersatu dalam satu keluarga dengan niat dan tulus dan ikhlas untuk membantu Anda. Dan apabila Anda berobat di tempat yang lain mendapatkan kekecewaan, jangan pernah Anda memvonis bahwa semua paranormal itu tukang olah, tukang tipu. Jangan. Karena apa? Karena siapa saja praktisi yang palsu, maka dia tidak akan pernah bertahan lama. Dan waktu serta masyarakat akan menjadi filter penyaring bagi mereka siapa yang benar-benar seorang paranormal yang hakiki. Oke, hanya itu dari saya. Dan kalau Anda nanti ingin sekali lagi ingin berobat ataupun ingin rumahnya, pabriknya ataupun tempat usahanya, ladang-ladangnya ataupun pada diri Anda, sanak pemilih Anda mengalami gangguan gaib dan tidak ada mendapatkan titik temu kesembuhan di tempat lain, percayakan kepada kami. Siapa lagi kalau bukan Spin Master. Terima kasih Pak Yung Sikumbang atas saran-sarannya dan penjelasan-penjelasannya. Bagi masyarakat yang menonton siaran langsung kami, perlu diketahui bahwasanya kantor pusat Spin Master di Jalan AR Hakim nomor 181 Simpang Bromo. Di situ Pak Yung Sikumbang kalian berpraktek ya di situ di tempat tersebut. Jadi pemirsa yang ingin datang berobat bisa datang ke kantor pusat Jalan Air Hakim 181, bisa juga datang ke posko Spin Master di Jalan Halat Gang Umar nomor 1. Bagi teman-teman semua, apa ada yang merasakan sesuatu kekuatan gaib di seputar sini, boleh diceritakan gimana kisah pujakat? Saya merasakan juga, Bang. Iya, sini aja. Duduk di sini biar lebih jelas suaranya. Saya merasakan energi yang luar biasa ya, energi negatif tentunya, Ya, ceritakan aja. yang nggak jauh dari belakang saya itu. Oh. Kira-kira apa ada terasa gelombang besar gitu ya? Rasa juga, rasa gelombang besar. Kalau penglihatan apa kira-kira yang apalah kisah pujakat lihat? Kalau saya lihat sih banyak yang melintas nih pada saat ini. Yang melintas. Jadi pemirsa, di depan kita ini merupakan makam umum ya, masyarakat Pasar 5 LPT ini. Jadi kisah pujakat tadi merasakan gelombang energi yang besar dari sana dan banyak lintasan-lintasan makhluk astral ya. Kisah pujakat ya. Iya benar. Oke, terima kasih Ki. Bang Ronggo? Gimana Bang Ronggo? Orang itu merasa terganggu semenjak kedatangan kita, Alasannya apa Ki? Bang Ronggo? karena ada dari diantara kita merasa bawaan dari kita ini
jadi orang itu merasa nggak nyaman, Oh gitu. merasa terganggu. Jadi istilahnya gini, orang pun jangan diganggu, kita pun apa, nggak merasa apa. Artinya mereka karena kita membawa gelombang energi yang besar kemari, jadi mereka merasa terganggu ya. Sebenarnya kita tidak ada keinginan untuk mengganggu gitu ya. Tapi nggak masalah, mereka nanti kan akan mengerti sendiri bahwasanya keberadaan kita di sini hanya sekedar untuk silaturahmi dan bertegur sapa ya. Gimana Ki Andika Prayoga? Menurut pendapat Ki Andika Prayoga tentang keberadaan makhluk astral di sini, apakah mereka merasa terganggu juga atau tidak menurut Ki Andika? Tapi kalau bagi saya ya alhamdulillah selalu terkomunikasi dengan saya dan saya sering kasih saran siapapun teman-teman saya yang ada di sini atau yang datang kemari, saya minta agar jangan mengganggu. Iya. Mungkin ada sedikit mungkin yang agak asing bagi mereka, sehingga mereka sedikit mungkin sebagian memperhatikan kemari, karena nggak terbiasanya di sini jam seperti ini terlihat orang berkumpul-kumpul. Jadi kalau orang-orang seperti kita ini berkumpul lah, kalau mereka melihat itu hal suatu yang wajar. Iya ya. Tapi pada intinya kita jauh-jauh hari sudah komunikasikan tentang teman-teman kita yang kelak bakalan kemari, supaya jangan satu pun orang yang mengganggu atau diganggu. Oke, terima kasih Ki Andika Prayoga. Ki Andika Prayoga ini merupakan praktisi juga ya, spiritual dari Spin Master yang bertempat tinggal di Pasar 5 LPT ini, di tepatnya di Gang Subur nomor 4. Nah, beliau juga menjual barang-barang keperluan untuk paranormal. Jadi silahkan datang ke tempat ini apabila paranormal yang membutuhkan barang-barang untuk keperluan paranormal. Oke pemirsa, tadi itulah sekilas tentang cerita di seputaran Pasar 5 LPT ini. Masalah tempat-tempat gaib yang akan kita singgahi, mungkin hari ini belum bisa, tapi akan kita singgahi di lain waktu karena saat ini cuaca kurang mendukung. Tapi nanti suatu hari nanti akan kita telusuri ya satu persatu. Dan kemungkinan nanti kita akan live juga di dekat-dekat sini yang bisa nanti kita siarkan langsung kepada pemirsa, walaupun tidak bisa semuanya, tapi mungkin yang sebagian lah ya akan ada kita live kan. Jadi untuk saat ini kita tutup dulu siaran langsung kita. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah setia melihat siaran langsung kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.